Novi Damayanti merupakan seorang wanita yang lahir di Jakarta pada 7 November 1999 yang pada saat kejadian berusia 24 tahun. Meskipun lahir di kota metropolitan Jakarta, namun ia tinggal bersama dengan orang tuanya di salah satu perumahan yang berada di Desa Rahandauna, Kecamatan Poa Asia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Gadis cantik tersebut sempat menimba ilmu di Universitas Halu Oleo atau yang disingkat UHO di Kendari dan resmi mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2020 silam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Novi Damayanti langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta dengan skala besar dan menduduki posisi yang cukup mentereng, yakni sebagai seorang bendahara perusahaan. Dengan karir yang begitu cemerlang, tentu saja membuat kehidupan Novi beranjak naik dan bisa dibilang cukup mapan. Sebagai seorang wanita karir dengan usia yang terbilang cukup, Novi pun berkenalan dengan seorang laki-laki single berinisial IR yang pada kala itu bekerja sebagai seorang pegawai honorer di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalan itu bermula ketika IR kebetulan ditugaskan di perusahaan tempat Novi Damayanti bekerja. Dari situlah keduanya sering bertemu satu sama lain sehingga lama-kelamaan benih-benih cinta pun tumbuh di antara keduanya. Setelah resmi berpacaran, sepasang sejoli yang merasa cocok satu sama lain itu kemudian memutuskan untuk melanjutkan hubungan cinta mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Karena mereka sudah saling sepakat untuk membina rumah tangga, Novi dan IR pun saling mengenalkan ke masing-masing orang tua serta keluarga besar mereka. Perkenalan IR dengan orang tua sekaligus keluarga dari Novi Damayanti pun berjalan dengan lancar. Orang tua dari Novi terlihat menyukai calon menantu pilihan dari sang buah hati tercinta. Namun, semua itu ternyata berbanding terbalik ketika IR membawa sang kekasih untuk berkenalan dengan orang tua serta keluarga besarnya. Kedua orang tua terkhusus sang ibunda dari IR yang bernama Mirna berusia 51 tahun menunjukkan sikap yang kurang begitu setuju terhadap hubungan keduanya. Alasan dari sang ibunda IR menolak hubungan mereka karena menurut beliau, hubungan sang buah hati dengan Novi Damayanti begitu kontras sebab sang anak yakni IR saat itu hanya bekerja sebagai seorang honorer dengan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gadis cantik tersebut yang notabene memiliki pekerjaan mapan sebagai bendahara di sebuah perusahaan swasta berskala besar. Menurut pengakuan dari Ibu Mirna, dengan perbedaan gaji yang begitu jauh, tentu saja membuat sang ibunda takut jika buah hatinya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga keduanya, sehingga Ibu Mirna meminta Novi Damayanti untuk memikirkan ulang keputusannya dengan matang, mengingat perbedaan kondisi ekonomi mereka yang cukup signifikan. Namun dikarenakan Novi yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan sang kekasih, sehingga ia pun memilih untuk menerima kekurangan tersebut. Kepada calon mertuanya, Novi menjelaskan kalau dirinya tidak mempermasalahkan tentang perbedaan ekonomi di antara mereka. Mendengar penjelasan langsung dari calon menantunya itu, sebagai orang tua tentu saja Ibu Mirna tidak dapat mencegah hubungan tersebut dan memilih untuk merestui keduanya guna melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah semua pihak merestui hubungan mereka, Novi dan IR pun mulai mempersiapkan acara pernikahan itu. Di sela-sela persiapan pernikahan, Novi yang begitu bahagia karena akan menikah dengan sang pujaan hati memutuskan untuk memberikan hadiah kepada IR berupa motor trail dan ponsel canggih dengan merek iPhone. Pada tahun 2002,
Keduanya pun secara resmi melangsungkan pernikahan disaksikan oleh masing-masing orang tua serta keluarga besar mereka. Setelah sepasang sejoli itu membina biduk rumah tangga, disinilah masalah di antara keduanya pun mulai muncul karena sifat asli sang istri perlahan-lahan mulai kelihatan. Novi Damayanti yang sangat pencemburu mulai sering marah-marah karena menurutnya sang suami lebih perhatian kepada keluarganya terutama sang ibunda dibandingkan kepada dirinya. Tidak hanya itu saja guys, Novi juga sering uring-uringan ketika sang suami mengirimkan sejumlah uang kepada orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga tersebut. Padahal sebelum keduanya menikah, IR memang sering memberikan sejumlah uang dari hasil gajinya sendiri dan hal itu sudah diberitahukan kepada Novi tentunya. Meskipun sepasang suami istri ini sering terlibat dalam sebuah pertengkaran, namun pasangan tersebut berhasil mempertahankan hubungan mereka hingga akhirnya Novi Damayanti hamil dan melahirkan buah cinta keduanya. Setelah keduanya dikaruniai satu orang anak, Novi menyuruh sang suami untuk berhenti bekerja guna fokus mengurus anak di rumah. Mengingat gaji IR yang memang jauh lebih kecil dibandingkan gaji sang istri, sehingga dirinya pun dengan terpaksa menyetujui permintaan Novi Damayanti dan segera mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah IR resmi resign dari Bapeda, Novi Damayanti fokus bekerja siang malam untuk mencari nafkah sekaligus mengelola keuangan rumah tangga mereka. Namun ternyata keputusan IR untuk mengikuti kemauan sang istri salah besar karena setelah ia resmi resign dari tempatnya bekerja, setiap kali keduanya bertengkar, Novi selalu menyalahkan suaminya yang dianggap tidak bisa menghasilkan uang. Permasalahan yang itu saja tentunya membuat IR merasa kesal sekaligus marah sehingga lama-kelamaan masalah itu juga sampai terdengar ke telinga orang tua dari IR. Kedua orang tua khususnya sang ibunda IR yakni Ibu Mirna tentu saja merasa sangat kecewa dengan perilaku sang menantu. Namun rasa kecewa serta kesal yang dirasakan oleh Ibu Mirna ternyata juga tidak kalah besarnya dengan sang menantu Novi Damayanti yang mengaku kalau mertuanya itu terlalu ikut campur soal permasalahan rumah tangganya bersama sang suami. Semenjak saat itu, biduk rumah tangga yang mereka bangun mulai tidak harmonis lagi. Perlakuan Novi Damayanti terhadap suami serta keluarga suaminya pun semakin menjadi-jadi sehingga membuat IR merasa kalau keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi. Di tengah badai rumah tangga yang terus-terusan menerpa, IR berencana untuk menceraikan sang istri. Ia lalu menceritakan niatan tersebut kepada sang ibunda, namun Bu Mirna meminta kepada buah hatinya untuk mengurungkan niatan itu. Sebagai orang tua, Ibu Mirna menasehati anaknya agar tidak menceraikan sang istri karena keduanya telah memiliki seorang anak. Bu Mirna merasa kasihan dengan sang cucu jika harus kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, beliau pun memanggil sang buah hati serta menantunya untuk datang ke rumah guna menasehati keduanya agar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan membina rumah tangga yang harmonis. Namun saat dinasehati oleh mertuanya tersebut, Novi Damayanti justru menunjukkan sikap yang kurang enak sehingga membuat IR merasa tersinggung sekaligus marah dengan sikap sang istri yang dianggap merendahkan ibunya. Akibat dari pertemuan itu, IR justru merasa semakin yakin lagi untuk menceraikan sang istri. Niatan tersebut pun akhirnya diutarakan oleh IR kepada Novi Damayanti. Mendengar pengakuan dari suaminya,
Novi malah beranggapan jika IR telah didoktrin oleh keluarga besarnya terutama sang ibunda untuk menceraikan dirinya sehingga menimbulkan dendam yang cukup dalam di hati Novi. Semenjak saat itulah muncul niatan jahat di dalam hati serta pikiran Novi Damayanti untuk menjebloskan sang suami ke dalam penjara dengan cara menjebaknya menggunakan narkoba. Namun setelah dipikir-pikir, akhirnya niatan tersebut diurungkan oleh Novi Damayanti karena takut dengan resiko serta hukuman yang bisa jadi terlalu lama untuk sang suami. Tidak kehabisan akal, ia pun akhirnya menjebak sang suami dengan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang seolah-olah dilakukan IR kepadanya sehingga sang suami pun akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sang ibunda yakni Bu Mirna yang merasa ketakutan jika anaknya harus mendekam di penjara sampai memohon maaf kepada sang menantu. Tidak hanya itu saja guys, Bu Mirna juga sampai berlutut di hadapan Novi Damayanti serta berjanji kepada sang menantu jikalau dirinya tidak akan pernah ikut campur dalam permasalahan rumah tangga mereka lagi dengan harapan Novi mau memaafkan serta menarik laporannya di kepolisian. Saat itu guys, Novi yang terketuk hatinya akhirnya memutuskan untuk mencabut laporan tersebut dan permasalahan itu berakhir dengan damai. Seusai permasalahan itu, keduanya kembali meneruskan rumah tangga mereka dan menjalani hari-hari sebagaimana mestinya. Namun tidak lama setelah itu, masalah lama pun muncul kembali karena IR yang merasa tidak enak dengan keluarganya memutuskan mulai mengirimkan sejumlah uang secara diam-diam sampai akhirnya ketahuan oleh sang istri sehingga memancing pertengkaran di antara keduanya. Novi Damayanti lagi-lagi merasa kalau suaminya hanya perhatian kepada keluarganya sehingga menimbulkan rasa cemburu yang mendalam. Suasana hati yang kacau membuat ibu satu anak itu akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Rahandauna, Kecamatan Poasia Kendari dengan tujuan untuk menenangkan diri. Selama tinggal di rumah orang tuanya, Novi tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman lamanya yang bernama Muhammad Firmansyah alias Firman alias Cimang berusia 21 tahun. Pertemuan Novi dengan Firman inilah yang kemudian memunculkan ide-ide baru yang lebih jahat lagi sampai akhirnya kasus ini pun terjadi. Dalam pertemuannya dengan Firman, Novi menceritakan semua keluh kesahnya selama menjalani biduk rumah tangga bersama dengan IR. Nah guys, karena mendengar semua curhatan dari sudut pandang Novi, tentu saja membuat Firman jadi merasa ikutan kesal dengan IR serta keluarga besarnya. Bahkan Firman juga menganggap Ibu Mirna selaku ibu dari IR merupakan biang masalah dalam rumah tangga temannya tersebut. Saat itu, Firman menyarankan untuk menghabisi Bu Mirna dengan cara disantet karena menurutnya cara tersebut tidak akan bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Mendengar saran dari temannya itu, Novi Damayanti langsung menyetujuinya. Seketika itu juga, Novi langsung menyuruh Firman untuk mencari dukun santet dengan dibekali sejumlah uang sebagai DP. Novi juga menjelaskan kalau memang cara itu berhasil, dirinya bersedia memberikan sejumlah uang lagi dengan nominal yang jauh lebih besar. Tidak ingin membuang banyak waktu, Firman pun segera berangkat mencari dukun santet, sedangkan Novi memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya dan menunggu kabar dari Firman. Namun pada kenyataannya, Firman tidak pernah memberikan kabar lagi sehingga membuat Novi merasa ditipu oleh temannya tersebut. Meskipun begitu, Novi juga tidak berani mempermasalahkan uang yang dilarikan oleh Firman karena takut jika niat buruknya itu terbongkar. Seiring berjalannya waktu,
Novi yang sudah ingin menghabisi sang mertua terus-menerus memikirkan sebuah cara agar keinginannya itu dapat terwujud. Ia pun memutuskan untuk menghubungi Firman sekali lagi guna berdiskusi bagaimana cara agar mertuanya itu bisa dibungkam untuk selama-lamanya. Dalam diskusi tersebut, Novi juga tidak lupa menjanjikan uang puluhan juta sebagai imbalan jika ibu mertuanya benar-benar berhasil dieksekusi. Saat itu guys, Firman sempat menyarankan untuk membakar rumah milik keluarga IR, namun setelah dipikir-pikir ide tersebut tidak begitu bagus. Singkat cerita, Firman kemudian memberikan ide kepada Novi agar temannya itu menyewa seorang eksekutor alias pembunuh bayaran guna menghabisi nyawa sang mertua. Ide itu pun langsung disetujui oleh Novi Damayanti. Dalam percakapan tersebut, Novi menjelaskan kalau dirinya bersedia menyiapkan uang sebesar 75 juta rupiah untuk imbalan eksekutor yang sanggup menghabisi nyawa ibu mertuanya. Tidak hanya itu saja, Novi juga berjanji akan memberikan uang gaji sebesar 4 juta rupiah selama 3 tahun jika aksi tersebut berhasil dilakukan. Mendengar penjelasan dari Novi yang begitu menjanjikan, tentu saja membuat Firman tergiur sehingga ia memutuskan untuk menjadi eksekutor pembunuhan tersebut. Novi yang saat itu tidak merasa keberatan langsung menyetujui dan mentransfer uang sebesar 9 juta rupiah kepada Firman sebagai tanda jadi. Setelah keduanya mengatur waktu, Novi dan Firman akhirnya sepakat untuk bertemu pada hari Minggu 7 April 2024 guna mempersiapkan pembunuhan itu dengan matang. Pada 7 April 2024, keduanya pun bertemu di sebuah ATM yang ada di kawasan Andu Onohu, Kendari untuk memberikan sejumlah uang kepada Firman. Setelah itu guys, keduanya pergi untuk makan bakso menggunakan mobil Honda Brio warna kuning milik Novi Damayanti. Saat keduanya sedang makan bakso itulah, Novi dan Firman merencanakan pembunuhan itu dengan matang. Merasa rencana yang disusun oleh keduanya sudah sangat rapi, Novi memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu dan segera menjalankan aksi mereka. Setelah keduanya berpisah, Novi sempat memberikan sarung tangan kepada Firman agar saat aksi itu berlangsung, mereka tidak meninggalkan sidik jari apapun. Novi Damayanti dengan mengendarai mobil Honda Brio miliknya langsung menuju ke rumah sang mertua, sedangkan Firman segera berangkat menuju ke tempat yang sudah mereka sepakati. Setibanya Novi di rumah sang mertua, di hadapan suaminya tercinta, Novi mengajak ibu mertuanya untuk belanja kebutuhan lebaran yang hanya kurang 3 hari lagi di salah satu swalayan terbesar di kota Kendari. Mendengar ajakan tersebut, Bu Mirna yang saat itu memang ingin membeli bawang langsung menyetujui ajakan dari menantunya dan segera bersiap-siap. Sementara sang mertua sedang berganti pakaian, IR sempat meminta kepada istrinya untuk ikut, namun Novi tidak mengizinkan suaminya ikut pergi dengan alasan takut uangnya tidak cukup. Mendengar penjelasan sang istri, IR pun akhirnya mengurungkan niatannya. Tidak lama kemudian, Novi bersama dengan Ibu Mirna berangkat menuju ke swalayan Indogrosir dengan mengendarai mobil milik Novi. Namun sebelum menuju ke Indogrosir, terlebih dahulu mereka mampir di pasar Andu Onohu untuk membeli bawang sesuai dengan rencana awal Ibu Mirna. Setelah urusan di pasar tersebut selesai, Novi dan mertuanya melanjutkan perjalanan menuju ke Indogrosir yang ada di pusat kota Kendari. Keduanya sempat berbelanja untuk semua keperluan lebaran di tempat tersebut. Seusai berbelanja guys, saat dalam perjalanan pulang, Novi sempat menghubungi Firman melalui pesan singkat guna memastikan keberadaan pemuda itu. Namun dikarenakan tidak segera mendapat balasan, untuk mengulur waktu,
Novi sengaja berputar-putar terlebih dahulu di bundaran Citraland Kota Kendari sembari mengajak ibu mertuanya untuk ngobrol. Bu Mirna yang tidak merasa curiga sedikit pun juga dengan santai menanggapi obrolan dari menantunya. Tidak lama kemudian, ponsel milik Novi pun menunjukkan sebuah chat balasan dari Firman yang mengabarkan jika dirinya sudah berada di lokasi yang telah mereka sepakati. Secepat kilat guys, Novi langsung membelokkan mobilnya menuju ke arah kantor DPRD Kota Kendari. Setibanya di sekitaran kantor DPRD yang sepi, Novi langsung memberhentikan mobilnya dengan alasan jika salah satu saudara sepupunya ingin ikut pulang bersama dengan mereka. Beberapa menit kemudian, Firman menghampiri mobil Honda Brio warna kuning itu dan langsung masuk serta duduk di dalam mobil tepatnya di belakang bangku Bu Mirna. Seketika itu juga, Firman langsung mencekik leher Bu Mirna menggunakan seutas tali yang dibawanya. Awalnya Bu Mirna yang kaget sempat memberontak serta berteriak meminta pertolongan, namun semua usaha tersebut ternyata sia-sia saja karena teriakan itu berangsur-angsur mulai berubah menjadi sunyi karena kondisi Bu Mirna yang semakin tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, Firman lalu mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menghujamkannya ke bagian leher serta dada Bu Mirna sebanyak 7 kali. Novi Damayanti yang saat itu berada tepat di samping Bu Mirna tidak mau ketinggalan. Ia pun merebut sebilah pisau yang ada di tangan Firman, lalu menikamkan pisau itu ke bagian leher sebanyak 4 kali, sehingga membuat Bu Mirna semakin tidak berdaya. Dalam kondisi yang tergesa-gesa, Novi langsung mengumpulkan semua barang berharga milik ibu mertuanya seperti perhiasan dan juga ponsel lalu diberikan kepada Firman untuk segera dibawa kabur. Dalam rencana yang telah mereka rancang, keduanya memang sepakat membuat pembunuhan tersebut seolah-olah terjadi pembegalan di tengah jalanan yang sepi. Setelah Firman keluar dari mobil dengan membawa semua barang-barang berharga, Novi segera tancap gas untuk meninggalkan lokasi. Ia pun sempat berputar-putar kota Kendari mencari jalanan yang sangat sepi. Sesampainya di Jalan Madusila, barulah Novi memberhentikan mobilnya dan langsung keluar dari mobil sembari teriak histeris untuk meminta pertolongan kepada pengendara lain yang kebetulan lewat serta warga sekitar. Setelah beberapa warga mulai berdatangan, Novi dengan histeris mengaku kalau dirinya bersama dengan ibu mertuanya baru saja menjadi korban pembegalan. Warga yang mengetahui Bu Mirna dalam kondisi penuh darah segera dibawa ke RSUD Kota Kendari. Sesampainya di rumah sakit tersebut, beberapa dokter yang menangani menyatakan bahwa Bu Mirna sudah meninggal dunia. Sementara itu, pihak keluarga di rumah yang mendapatkan kabar itu segera mendatangi RSUD Kota Kendari. Suami dari Novi Damayanti yakni IR menangis histeris di hadapan jenazah sang ibunda. Novi yang saat itu berada tepat di samping suaminya terus melanjutkan sandiwaranya dengan berpura-pura menangis. Tidak lama setelah aksi tersebut, Novi ditemani sang suami melaporkan aksi pembegalan itu ke Polresta Kendari. Ia sempat menceritakan mengenai kronologi pembegalan yang menimpanya serta sang ibu mertua. Mendapatkan laporan seperti itu, pihak kepolisian pun bertindak cepat dengan menyelidiki jalanan Madusila yang merupakan titik terjadinya pembegalan. Awalnya nih guys, polisi menganggap bahwa kasus tersebut memang murni sebagai kasus pembegalan, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ditemukan banyak sekali kejanggalan sehingga aparat kepolisian akhirnya memanggil Novi lagi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, Novi terus-menerus memberikan keterangan yang berubah-ubah sehingga memancing kecurigaan dari para penyidik Polresta Kendari.
Pihak berwajib yang mulai meragukan keterangan dari Novi memutuskan untuk memeriksa seluruh rekaman CCTV yang ada di jalanan kota Kendari. Dari situlah, akhirnya aparat kepolisian menemukan sebuah rekaman CCTV yang ada di kawasan area gedung DPRD Kota Kendari. Dalam rekaman CCTV tersebut terekam dengan jelas jika mobil Brio warna kuning milik Novi sempat berhenti dan ada seorang pemuda yang masuk ke dalam mobil terlihat sedang ngobrol dengan Novi yang mengindikasikan bahwa keduanya saling mengenal. Pihak berwajib kemudian menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Novi Damayanti dan ibu satu anak itu menunjukkan sikap yang sangat gugup sehingga membuat aparat kepolisian semakin mencecarnya dengan berbagai pertanyaan yang membuat mereka semakin yakin jika kasus pembegalan itu hanyalah karangan dari Novi saja. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, akhirnya Novi Damayanti tidak dapat berkelit lagi. Ia pun akhirnya menyerah dan mengakui semua perbuatannya bersama dengan Firman yang tega menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri. Setelah mendapatkan keterangan tersebut guys, aparat kepolisian segera menangkap Firman di rumahnya. Kepada sang penyidik, Novi mengaku kalau menurutnya ibu mertuanya itu terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya bersama sang suami, sehingga membuatnya merasa jengkel, kesal, marah sekaligus dendam kepada sang mertua. Sedangkan untuk Firman sendiri mengaku jika dirinya melakukan semua itu semata-mata hanya demi uang saja. Setelah semua fakta terungkap, IR selaku anak dari korban sekaligus suami dari pelaku mengaku tidak percaya dengan semua tindakan yang begitu sadis yang telah dilakukan oleh sang istri. Keduanya pun resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Bu Mirna. Aparat kepolisian lalu menjerat kedua tersangka dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Novi Damayanti dan Muhammad Firmansyah alias Firman alias Cimang. Oke guys, sekian dulu untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya guys. Dengan adanya video ini, aku berharap ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Dan aku juga tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan selalu waspada dan berhati-hati karena kejahatan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.